ya seluruh produk BUMN lah yang butuh itu bisa kita ini. Tapi kita fokusnya adalah di kesejahteraan petani dan nelayan, koperasi, BUMDes sama UMKM ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismi. Nah, kali ini kita kembali lagi dalam acara atau rubrik Bincang Ismi. Nah, narasumber saya kali ini bernama Bapak Wiyoto. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Masih semangat di acara ini, Pak ya? Harus. Baik. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja, Pak. Iya, Pak. Ya. Tadi saya pikir anggota, tapi ternyata bukan anggota ya. Iya. Tetapi dari PT Mitra BUMDes Nusantara. Ya. Oke, langsung aja Pak. PT Mitra BUMDes Nusantara ini fokusnya di apa? Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Wiyoto. Saya di PT Mitra BUMDes Nusantara sebagai Direktur Utama. Oke, Direktur Utama. PT Mitra BUMDes Nusantara ini didirikan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi desa, gitu. Ekonomi kecil lah. Jadi UMKM, koperasi, BUMDes, petani dan nelayan. Gitu. Jadi kami tugasnya adalah untuk melakukan agregator, supervisi atau off-taker produk-produk tersebut. Gitu. Nah, ini juga dari Pak Presiden. Artinya itu untuk membangun ekonomi desa dari pinggiran. Gitu. Jadi akhirnya ditindaklanjuti oleh beberapa kementerian dan lahirlah PT Mitra BUMDes Nusantara itu. Ini swasta atau BUMN atau apa, Pak? Nah, ini kalau anak BUMN, Bapak. Oh, anak BUMN. Ya, jadi bapak saya itu ada 7 pemegang sahamnya ya. Oh, banyak ya? Paling banyak, nggak ada BUMN yang anak BUMN yang bapaknya banyak ini. Jadi dana reksa 20%. Baik. Bulog 30%. Kemudian masing-masing 10% adalah Pupuk Indonesia Holding yang punya pupuk PT PN 3 Holding yang punya perkebunan. Terus kemudian PT PR ini yang juga menyalurkan retail masalah BBM sama gas ya. Terus kemudian RNI yang sekarang jadi holding pangan. Kemudian PPI yang perdagangan lah gitu. Jadi ini holding pangan, makanya ini khusus untuk yang ekonomi kecil ya. Karena sebagian besar adalah petani, maka kita ya mulai dari korporasi petani dan nelayan. Gitu. Jadi nanti kami fokusnya kebanyakan di korporasi petani dan nelayan. Bagaimana supaya kita cari pasar, baik pasar luar negeri ataupun dalam negeri, yang bisa mengangkat pendapatan dari petani dan nelayan. Gitu. Nah, hari ini kan katanya memulai kerjasama atau melakukan MOU dengan Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia ini. Nah, kira-kira apa yang mau disinergikan dalam hal apanya? Jadi gini ya. Jadi tadi itu ada judulnya, itu adalah peningkatan teknologi, terus kemudian inovasi. Gitu. Nah, ini kami sebenarnya sudah melakukan itu. Jadi dibentuklah pilot project korporasi petani dan korporasi petani itu di Jawa Barat, itu di 9 kabupaten, dan itu sudah ada yang jadi. Jadi udah dilakukan pilot project ya. Tapi untuk padi ya. Untuk padi. Jadi di Pamarican Ciamis itu sudah didirikan CSR Bank Mandiri 13 miliar, itu sudah istilahnya full automatic rice mill plant ya. Jadi sudah masuk itu padi dari sawah, sudah di dryer, kemudian langsung sudah keluar itu sudah packaging lah. Dengan kapasitas beras premium 3 ton per jam. Ini dinilai sudah berhasil, kemudian dikopi ke Kebumen. Ini aplikasi pertama Kebumen. Jadi intinya bahwa petani-petani itu membentuk koperasi ya. Koperasi, ada koperasi barulah membentuk korporasi atau PT, mana PT ini sebagian nanti petani itu memiliki di sini. Baik. Atau tetap koperasi, tidak apa-apa. Nah, kalau existing selama ini berarti kerjasamanya dengan koperasinya
yang anggotanya komunitas petani itu. Iya, jadi kita petani, nanti kan petani dikasih kur gitu ya. Kita kan sinergi dengan BUMN yang lain ya. Betul. Baik Himbara ataupun BSI ya. BSI juga bisa, kalau ini nanti ISMI ya kita dengan BSI lah gitu. Baik. Nanti petaninya dikasih kur dari BSI atau Himbara, terus kemudian nanti koperasinya ada alat untuk prosesnya, kemudian dijual, kemudian dipasarkan. Nah memang, sebentar Pak, saya potong. Nah peranannya BUMDes tadi dalam hal apanya? Mitra BUMDes ya. Dalam mitra BUMDes tadi ya. Jadi kita itu menjadi one stop service dari hulu sampai hilir. Jadi pada saat kan kita bagi proses itu ada pratanam, tanam, terus panen, pasca panen ya. Nah ini supaya jadi integrated dengan melibatkan beberapa BUMN, sinergi BUMN. Gitu kan. Makanya pemegang jama ada yang punya pupuk, ada yang punya bibit, semuanya itu lengkap lah. Ada yang membiayai, gitu kan. Jadi integrated dari panen sampai dengan penjualan. Nah ini kan memang fokusnya itu kan kita kan di penjualan, sebetulnya. Jadi makanya nanti dengan ISMI itu saya alhamdulillah hari ini bisa ikut acara ini, dan kami bisa menjelaskan ke seluruh anggota ISMI seluruh Indonesia, dan nanti masih ada wawancara dengan 26 apa itu istilahnya? Orwil ya. Nah, gitu. Nah ini nanti kita harapkan pasar adalah utama. Jadi kan pasar baik luar ataupun dalam negeri ya. Kalau di luar negeri kami selalu aktif berhubungan dengan ITPC, International Promotion Trade Center, itu di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi setiap negara itu ada. Kami aktif dengan Korea Selatan, dengan Mumbai, India ya, terus dengan Jepang, dengan Cina gitu. Nah, jadi nanti harapan kita ekspor itu dari sumber-sumbernya dari info dari mereka gitu ya. Nah, kemudian kualitasnya seperti apa, jumlah baru kita produksi gitu. Jadi pasar yang luar itu, kemudian pasar di dalam kami juga akan masuk ke pasar untuk pilot projectnya dengan ISMI nanti di Jabodetabek sama Bandung dulu ya, Jawa Barat. Berarti kalau boleh saya bilang mitra BUMDes ini memberikan informasi peluang pasarnya, kemudian memberikan suggest apa yang bisa diproduksi oleh betul gitu ya. Betul. Hanya sekarang sebenarnya kuncinya itu di pasar sebetulnya. Pasar dulu itu sebetulnya pasar kita dapat. Dulu ya. Karena kalau mendirikan perusahaan industri gampang, asal ada uangnya ya, itu bisa. Tapi jual mau kemana? Betul. Nah, saya pengen sebetulnya antara Mitra BUMDes Nusantara dengan ISMI itu membentuk pasar, gitu kan. Nah nanti setelah pasarnya kan banyak ISMI ya. Muhammadiyah punya rumah sakit, punya universitas, nah, itu berapa itu anggotanya? NU punya pondok pesantren, punya dan anggota saudagar-saudagarnya, pendidikan dan berbagai macam kan. Ini yang kita garap dulu sebetulnya sama MPN. Nah, nanti setelah pasar ini itu jadi ya, pasar ini jadi sudah terbentuk, kita punya outlet banyak. Nah nanti toko saya itu namanya Toko Mitra Nusantara. Itu nanti itu toko digital atau ini toko fisiknya nanti toko fisiknya. Jadi ada, kita juga marketplace juga ada. Artinya selain toko offline kita juga nanti untuk marketplace juga ada. Nah ini saya sudah mulai dari Jawa Barat. Jadi hari ini sudah kita buka satu toko di Jawa Barat ya. Jadi Toko Mitra Nusantara, branding di situ ada koperasi syariah gitu. Jadi nanti akan kita dan itu menerima dan membantu memasarkan nantinya para petani atau peternak tadi gitu ya. Iya, jadi tapi memang fokusnya di agroindustri, Pak. Ya, kita di agroindustri. Jadi walaupun jadi kan sebetulnya fungsi MBN itu juga menyalurkan produk-produk BUMN gitu kan. Jadi produk-produk BUMN bisa kita minta untuk turunkan ke bawah gitu. Seperti pupuk, seperti gas gitu kan. Kemudian termasuk semen pun bisa, besi juga kita ditunjuk sebagai distributor dari Krakatau Steel. Jadi ya seluruh produk BUMN lah yang butuh itu bisa kita. Tapi kita fokusnya adalah di kesejahteraan petani dan nelayan.
koperasi BUMDes sama UMKM ya. Ya, luar biasa. Nah, Sobat ISMI udah tahu kan penjelasannya. Nah, ini merupakan solusi buat Sobat ISMI dari Sabang sampai Merauke ketika punya problematika bagaimana memasarkan, nantinya bisa berkonsultasi nih. Karena ini udah bekerja sama dengan ISMI. Iya, jadi kalau misalkan nanti ikan gitu ya, ikan kita mulai hasil perikanan juga. Iya, korporasi petani dan nelayan kan, berarti kita fokus ke ikan. Jadi kalau ikan nanti kita bisa petani nelayan itu dikasih kur dari Himbara atau BSI ya. Terus kemudian nanti dia melaut, dia mendarat, kita beli, kita off-taker, dan sudah ada yang lelang melalui, sekarang lelangnya sudah ada pakai IT, sudah ada ya, Viscom. Nah, nanti setelah itu kita proses di Perindo ya. Jadi ini sama nih, Perindo itu sekarang ada di grupnya RNI. Jadi kami kerjasama dengan Perindo kan, berarti saudaraan ini. Jadi kita proses di peralatan dia, kemudian kita pasar ekspor turun dalam. Kalau pengolahannya juga nanti bisa diberikan solusi begitu ya? Bisa. Oke. Nah, gitu. Kalau tadi kan udah sekaligus harapannya terhadap ISMI adalah tadi memberikan solusi dan buat sahabat-sahabat atau anggota ISMI, dan berharap pasarnya ISMI terus berkembang begitu ya. Oke. Nah, kalau terkait acara hari ini Pak, kesannya apa Pak hari ini? Ini luar biasa ya pendapat saya. Jadi saya bisa presentasi di seluruh anggota ISMI se-Indonesia, sehingga yang semula belum tahu PT Mitra BUMDes Nusantara itu apa menjadi tahu. Terus kemudian yang kedua, ini kami langsung juga diskusi dengan Korwil seluruh Indonesia. Nah, nanti ini pasar ISMI adalah besar. Nah, berarti siap-siap teleponnya berdering terus nanti? Iya, siap, enggak apa-apa. Tadi udah minta kartu nama dan beberapa macam. Ini cukup antusias ya. Seperti yang di Bandung, sudah di bawahnya ada 20 koperasi mau gabung. Gitu. Iya. Terus tadi ada yang setiap kabupaten rata-rata ada 100 koperasi gitu ya. Nah, otomatis ya kita seleksi yang bagus-bagus gitu ya. Kita mulai dari yang bagus, nanti biar yang kurang bagus meniru gitu loh. Oh ini ternyata dengan ini bagus, mereka kan akan tahu kan. Nah, kalau ada nanti sahabat ISMI atau anggota ISMI yang dari Sabang sampai Merauke bertanya, apakah sudah ada cabang di provinsi-provinsi di Indonesia ini? Nah, kalau yang selama ini baru di 29 kabupaten ya, belum semuanya. Ini kan nanti Jawa, Sumatera, Sumatera, Lampung, terus Bali ada 2 ya, terus sama Jawa. Nah, nanti setelah ini berhasil baru kita replikasi ke beberapa tempat gitu. Tapi sebetulnya kami juga ikut beberapa macam pasar yang di luar ya. Kalau pasar di luar itu ada, ke anggota itu saya pasarkan. Misalkan ada permintaan dari Itochu misalkan, ada ikan, ada udang Paname, terus kemudian ada kentang Atlantis. Ya. Nah itu bisa, artinya itu tidak harus ini. Kalau mereka sumbernya cocok untuk tanaman itu, dan ini bisa kita, artinya ada pasar, terus kemudian ini kita produksi gitu. Nanti produksinya sama, petani-petaninya kita libatkan Himbara atau BSI untuk masuk dalam pendanaannya. Kemudian MBN yang lakukan off-taker. Gitu. Ngomong-ngomong Paname, kemarin saya habis dari Aceh lihat panen udang Paname kemarin. Iya. Nah, di Paname saya punya pembeli banyak. Nanti kalau harganya hitung-hitungan masuk ya, karena bisa ya. Dari ada pembeli itu. Oke, baik. Kopi juga ada. Oh, kopi. Kopi juga ada. Kopi olahan atau bijinya? Kopinya itu masih green bean. Jadi kalau kopi itu kebanyakan diekspornya itu dalam bentuk green bean. Karena kalau sudah di roaster itu ada sekian, jadi di roaster itu, setelah di roaster itu 1-2 bulan itu harus diminum lah. Kalau enggak itu rasanya beda, sehingga green bean itu akan menjadi stok. Kebanyakan begitu kopi. Oke. Yeah. Seru ya diskusinya ini. Ini jadi harapan saya dengan ISMI jalan, dan kita artinya bisa besar bersama, sesama ekonomi kecil membesarkan, harus kompak.
Ini kompak nih yang kita sulit. Makanya saya tidak segan-segan untuk untuk datang ataupun untuk bicara dengan ini untuk supaya ini bisa jalan gitu ya. Kayaknya cocok dengan tagline-nya ISMI, Pak. Iya. Sukses berkah bersama. Iya, setuju itu. Sukses berkah bersama. Iya. Sukses berkah bersama. Jadi ini tapi saya mulai nanti dari DKI sama Jabodetabek, Jabar ya. Nanti kita mulai dari. Kalau ini jalan nanti kita bisa ke seluruh Indonesia. Kita replikasi. Terus kemudian kalau pasar saya sudah, tapi artinya ambil barangnya itu bisa dari petani-petani di luar itu. Pasarnya loh yang saya katakan. Pasarnya sini dulu. Kalau produksinya bisa dari yang lain. Nah, kalau nanti pasar saya sudah kuat di dalam ataupun di luar, baru nanti saudagar grup ISMI Group itu bisa produksi. Saudagar Muslim se-Indonesia. Ya, saudagar Muslim se-Indonesia. Ya. Baik. Gitu. Rasanya bincang ISMI kali ini seperti itu, Pak. Nanti mungkin di sesi berikutnya kalau kurang puas kita mesti ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Kita perdalam per spesifik tadi ya. Iya, per spesifik ya. Kalau perlu per produk nanti, Pak. Ya, per produk. Jadi pasarnya di mana, kualitas produknya seperti apa, terus kemudian volume dan kuantitas dan kualitas ya yang kita butuhkan. Terus kemudian kalau ekspor itu kita pelajari dulu, kita tanyakan ke ITPC di mana negara tersebut tujuan supaya mereka nanti jangan sampai ekspor itu bermasalah gitu. Baik. Nah, Sobat ISMI, kalau nanti pengen request bahasan produk tertentu yang ingin diketahui dan apa yang bisa dikerjasamakan dengan Mitra BUMDes Nusantara ini, komen aja. Iya, siap. Komen aja. Nanti saya bisa ajak lagi bincang santai lagi dengan Pak Wiyoto langsung. Iya, siap. Gitu ya? Iya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen di ISMI Channel agar konten ini terus berkembang, dan jangan lupa komen-komen juga karena biar tambah banyak ini materi yang bisa kita bahas. Gitu, Pak? Iya. Ada salam yang mau disampaikan buat anggota ISMI, Pak, di seluruh Indonesia ini. Jadi, ini kesempatan ya. Untuk anggota ISMI seluruh Indonesia. Jadi mari kita kompak ya. Saya katakan kompak dan kompak artinya untuk sinergi dengan MBN dan jaringannya supaya kita bisa naik kelas ya. Kalau nanti bisa ekspor, coba nanti kita utamakan yang ekspor dan dalam negeri tetap kita layani karena pasar dalam negeri banyak. Jadi bersatu kita kompak, sinergi ya. Karena kalau tidak kompak itu akan sulit ya. Kuncinya adalah di kompak. Baik, terima kasih. Sesuai tagline ISMI, sukses berkah bersama. Ya, sukses berkah bersama. Terima kasih waktunya Pak Wiyoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Sobat ISMI di bincang ISMI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.